Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana awalnya ia mengenal Kristus. Sejak dari kecil ia suka menonton orang yang beribadah di gereja setiap hari Minggu. Akhirnya lama-kelamaan ia begitu tertarik. Karena saking tertariknya akhirnya ia lalu kemudian ikut ibadah hari Minggu. Sungguh luar biasa proses Tuhan untuk memanggil ibu kekasih ini untuk menjadi pengikut Kristus, dan sampai saat ini ia menjadi seorang Kristen yang setia kepada Tuhan. Tidak hanya itu saudara-saudara, ibunya bersama dengan beberapa saudaranya juga menjadi pengikut Kristus sampai saat ini. Sungguh luar biasa, itulah cara Tuhan untuk memanggil ibu ini untuk menjadi pengikut Kristus. Dia diselamatkan, dia menemukan kebenaran sejati, dia memperoleh hidup yang kekal. Semoga kesaksian ini dapat memberkati kita, menguatkan kita sekalian. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Meta, boleh dipanggil Ibu Meta. Terima kasih. Saya tinggal di US dan saya punya anak 3. Puji Tuhan, mereka semua kuliah, diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan, saya mau sharingnya tentang latar belakang keluarga saya. Jadi kalau saya dibesarkan dari latar belakang Muslim, dan 97% keluarga saya sampai detik ini masih Muslim. Dan saya berdoa, saya masih percaya keajaiban Tuhan akan terjadi, mereka akan menerima Tuhan Yesus ya. Ya, sebelum saya mulai, saya juga ingin sharing ya tentang pertama-pertamanya saya itu mengenal Tuhan Yesus ya. Begini, waktu itu saya kelas 2 SD. Saya punya banyak teman ya. Kita itu biasanya sering sekali gitu ya, kalau hari Minggu kita bersama-sama itu main di depan rumah gitu ya, di depan rumah itu balkoni ya, di balkoni gitu ya, kita sama-sama, kita ada 5 cewek gitu, setiap hari Minggu gitu tuh kita main bersama-sama ya, main behol, kita main bikin-bikinan baju-baju, kita potong-potong gitu ya, kita mainan boneka, kita main semuanya ya, kayak ya ala-ala anak-anak lah gimana ya, kayak gitu. Jadi waktu saya pertama kali saya itu diajak atau mendengar tentang kekristenan itu hari Minggu, teman saya bilang begini, "Hei, pada main yuk," kata dia bilang begitu. "Main kemana?" Saya bilang begitu. Saya bilang, terus teman yang lain bilang, "Main di sini, kita mau lihat orang Kristen yuk, lihat orang Kristen," dia bilang begitu. Jadi itu we decided ya, kita decided untuk melihat anak-anak sekolah minggu kebaktian begitu ya. Jadi waktu itu hari Minggu kalau tidak salah sekitar jam 7 atau jam 7.30-an ya, kita 5 cewek ini ke kelas 2 SD ya, kita itu main melihat dari rumah saya ke tempat gereja itu mungkin ada 1 atau 2 kilo ya, kita jalan kaki, kita kepingin banget lihat orang Kristen ya. Jadi kita lihat ada kebaktian ya, banyak banget orang datang. Itu di gereja itu cuma satu-satunya gereja ya di tempat saya ya, saya lahir di Banyumas. Kita semua itu ngambil posisi sendiri-sendiri ya, kan jadi gerejanya itu menghadap ke utara ya, terus kita lihat ada jendela itu besar gitu ya, jendela besar ya. Jadi kita semua itu nggak masuk ke gereja, kita ke gereja terus lewat samping kita nonton jalannya ibadah gereja itu ya, melihat jalannya ibadah gereja itu. Kita duduk di di jendela, kita memperhatikan, kita nongol gitu ya, kita nonton gitu dari acara dari awal sampai akhir ya. Kita kadang ketawa-ketawa cekikikan gitu karena lucu gitu ya. Saya merasa itu lucu karena mereka itu bernyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu ya, kayaknya ada sukacita, tapi
apa ya, lucu gitu, aneh ya buat saya dan buat teman-teman saya itu aneh karena, mereka kok ibadahnya begitu gitu, lucu ya. Kalau bagi saya kalau ibadah kan harusnya khusyuk gitu ya, ini kok ibadahnya tepuk tangan gitu ya, jingkrak-jingkrak gitu, jadi kita jadi ketawa gitu karena kayaknya aneh gitu ya, aneh sekali gitu ya. Kita, sambil kita menonton itu kita ngobrol-ngobrol sama temen, kayak kita dalam bahasa Jawa gitu ya, kayak orang gila ya, kayak wong gemblung gitu ya. Maaf ya, dia bilang sih kita ngerasain begitu ya, kayak orang gila ya, kayak orang gila gitu ya. Terus tapi, 1 jam berlalu kita menonton di situ ya, apa namanya, setelah selesai, kebaktian orang tua ya, itu, sebelahnya lagi itu di belakang itu, ada sekolah minggunya gitu ya, terus kita pindah jendela lewat, belakang lagi, kita nonton di situ gitu, kayak, apa ya namanya, "Ah, ini udah selesai, ayo kita lihat yang sebelah sana." Jadi saya dan teman-teman saya itu, melihat jalannya, sekolah minggu ini lebih aneh lagi gitu ya, lebih aneh lagi karena kalau sekolah minggunya itu lebih lucu gitu ya, mereka teriak-teriak, jingkrak-jingkrak juga lebih 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 gila lagi gitu ya menurut menurut saya dan teman-teman saya gitu ya. Karena ya itu kembali lagi gitu ya, masa sih apa namanya berdoa kok begitu gitu ya, terus apa ya kita beribadah kok pada jingkrak-jingkrak kayak tepuk-tepuk tangan gitu ya, kalau apa namanya ya tetap kita itu berlima kita cuma melihat, tertawa gitu ya, ngerasain gitu ya, seperti orang gila ya. Ini jadi seperti ini saya lakukan itu, sampai, kayak sekitar 6 mingguan lah ya, saya lakukan itu semua ya. Jadi itu hari Minggu itu kita, bersama 5, teman saya cewek itu kita lihat itu, terus kemudian, minggu kedepannya lagi itu, teman-teman saya juga bilang, apa namanya, "Yuk kita nonton lagi yuk, kita nonton orang Kristen lagi yuk," gitu. Saya bilang sama ke ibu saya, bilang saya, "Saya pamit," gitu ya, "saya mau, apa, nonton orang Kristen," saya bilang gitu. Terus ibu saya bilang, "Eh, ya sana nonton nggak apa-apa, nonton rame-rame kan?" Ibu saya bilang begitu. "Iya rame-rame," saya bilang sama teman-teman gitu ya. Akhirnya kami pun ya berlima kita berjalan sambil cekikikan, kita membicarakan jalannya ke sekolah minggu dan jalannya kebaktian itu dalam perjalanan ya menuju dari rumah menuju ke gereja itu. Lucu ya orang-orang itu ya sembayangnya lompat-lompat kayak orang gila ya, jalan kayak orang gila nyanyi-nyanyi begitu tepuk tangan ya. Kembali lagi kita duduk, kita berdiri ya, kita berdiri di jendela yang sama dengan posisi yang sama gitu ya. Kita berlima gitu ya, melakukan same style, same attitude gitu ya, sama-sama seperti itu kita nonton jalannya kebaktian. Sekali-kali karena kita apa namanya di apa namanya di say hello gitu ya, kita nunduk gitu, kita sama malu-malu ya, tapi kita nonton terus gitu ya. Terus kemudian setelah selesai kebaktian kita juga nonton ya, nonton di sekolah minggunya. Jadi nah yang seperti ini continue terus sampai ada kali sekitar 6 mingguan ya. Jadi nah disitulah saya ini mulai mulai sekali ya, mulai saya itu ada sukacita gitu ya. Jadi ke minggu kedua, minggu ketiga sepertinya biasa saja ya. Jadi ke minggu keenamnya itu ya saya merasakan rindu gitu ya. Hari Sabtu itu saya nunggu-nunggu. Wah, saya nunggu hari Minggu kok lama banget ya. Itu ada sebuah kerinduan ya, ada kerinduan tersendiri. Saya kepingin ke gereja gitu. Saya mau nonton orang Kristen lagi gitu ya. Dan hari apa namanya minggu keenam ini saking excitednya gitu ya, saya pun bangun pagi gitu ya, bangun pagi sampai ibu saya tuh tanya, "Woi, bangunnya kok pagi banget?" gitu ya. Jelasnya sih kita berbahasa Jawa ya, tapi apa namanya kan mungkin nanti pada nggak ngerti ya, jadi saya bahasa Indonesia kan aja. "Wih, bangunnya pagi banget," katanya, kata ibu saya begitu. "Mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau ke ini, saya mau lihat orang Kristen." Terus ibu saya bilang, ngeliatin orang Kristen terus-menerus nanti apa namanya, ini loh, apa, apa ya, nanti jadi apa, ikut-ikutan deh. Terus saya bilang, "Enggak sih, sama nonton sama teman-teman saja ya." Tapi, pada minggu ke-6 ini lucunya ya, karena saya excited banget gitu, saya pingin banget cepetan hari Minggu gitu, malam-malamnya itu saya sudah siapkan baju gitu ya, saya setrika gitu. Jadi saya merasakan saya yang mau ke gereja gitu ya, jadi aneh sekali gitu. Saya kayak merasa, "Wah, besok ke gereja," gitu ya. Jadi saya kadang-kadang saya, ingat itu lucu gitu ya. Terus ya pada minggu ke-6 itu, saya pakai baju rapi, bersih gitu ya, bahkan saya tuh pakai
apa ya, sepatu gitu ya, sepatu yang maksudnya yang nggak ini banget lah ya, sepatu kayak sepatu pantofel gitu ya. Saya lihat, saya sama teman-teman saya itu bareng gitu ya, lagi ya, kita nonton lagi. Nah, waktu saya nonton, setelah nonton kebaktiannya selesai, saya nonton sekolah minggunya, dan waktu saya nonton sekolah minggunya di jendela itu ya, saya masih ingat banget gitu ya, guru sekolah minggunya, say hello gitu ya, "Sini, hai, sini main," gitu, sini masuk," gitu ya. Eee, dibuka pintunya gitu, buka pintunya, terus tapi saya nggak malu, nggak apa gitu ya, yang lain pada nggak mau, nggak, tapi saya masuk ke dalam gitu ya, saya masuk ke dalam gitu ya, saya masuk ke dalam, saya disuruh duduk di depan, tapi saya saya ambil duduk di sebelah, di belakang ya. Saya masih ingat guru sekolah minggu, yang manggil saya itu namanya, Mas Tegas ya, eee dia panggil saya, terus saya duduk di belakang gitu ya, terus saya dengerin firman ya, apa namanya, ya dengerin dari awal sampai itu selesainya, apa namanya itu, kisah sekolah minggunya itu yang saya ingat itu tentang 12 murid Yesus ya. Sampai ada nyanyiannya juga kalau tidak salah, ada 12 murid, Simon, Yakub, Yahya, Andreas, Filipus, Bartolomeus. Saya masih ingat lagu-lagunya gitu ya. Jadi waktu saya terus jadi waktu saya duduk di belakang, terus saya tuh dipanggil untuk nyanyi gitu ya. Saya dipanggil nyanyi oleh guru sekolah minggu. Saya bilang, sini gitu ya. Sini, apa namanya, maju ke depan nyanyi ya, gitu. Tapi saya nggak malu, saya nggak takut, nggak apa gitu ya, saya maju ke depan, saya juga nyanyi. Tapi kan dalam waktu 6 minggu saya nonton itu, jadi saya sudah meresapi banget lagu-lagu sekolah minggu itu gitu yang berjalan, kan nggak beda-beda banget, nggak seperti sekarang ya, lagu-lagu dulu tuh kayaknya itu aja, jadinya, saya sudah hafal gitu ya. Kalau tidak salah, saya boleh nyanyikannya waktu lagu pertama kalau nggak salah itu Dalam Nama Yesus atau Yesus Pokok gitu ya, ada 2 lagu itu yang saya ingat gitu ya. Ini aduh udah 40 tahun yang lalu ya, lagu sekolah minggu itu ya jadi setelah saya nyanyi itu saya dituntun ke belakang ya, saya duduk lagi gitu ya, saya dikasih tepuk tangan gitu ya, saya sukacita banget. Dan, singkat cerita, waktu saya mau pulang itu saya dikasih Alkitab kecil ya, Alkitab kecil gitu biru kalau tidak salah Gideon, ada tulisannya begitu kecil banget gitu. Saya suka banget buku, Alkitab itu Perjanjian Baru. Dan dikasih selebaran yang ada gambarnya orang memikul dosa ya, orang memikul dosa terus menuju ke salib gitu ya, menuju salib. Terus kemudian, saya pulang gitu ya, saya ketemu ibu saya. Ibu saya itu, nunggu di belakang, di depan rumah gitu ya, maksudnya depan rumah gitu ya, depan rumah saya ketemu. Ibu saya bilang, "Dapat apa itu?" Katanya gitu, "Dari gereja." Dia tanya seperti itu, saya bilang, "Ini saya dapat, Injil," saya bilang gitu. Terus saya serahkan sama ibu saya. Tapi ya itu, ibu saya tuh nggak marah gitu loh, lucunya ibu saya nggak marah gitu ya, dia terima gitu, dia terima, terus dia bilang, "Ah, ini bukunya orang Kristen," dia bilang begitu ya. Terus dia, buka selebarannya gitu ya, kayak yang gambar orang memikul salib itu gitu ya. Jadi, waktu itu ibu saya, lihat itu terus kemudian dia bilang, saya, apa namanya, "Ayo, masuk ke dalam," gitu ya, "untung nggak ada apa-apa," gitu ya, dia bilang gitu ya. Terus Alkitabnya sama kertas lebarnya itu dimasukin di bawah kayak di bawah bantal gitu ya, supaya katanya nggak ada yang takut ada yang lihat, dia bilang begitu ya. Terus, ya itu berjalan terus gitu ya, waktu dari mulai kelas 2 SD sampai, kelas 3 SD saya masih melakukan, hal yang sama gitu ya, saya suka sekali gitu. Tapi bedanya waktu saya mulai naik di kelas 3 SD, bedanya saya rindu banget, saya mau ke gereja. Setiap hari Minggu saya bangun pagi, saya bantu, ibu saya untuk apa namanya, sapu gitu ya, apalah ya, cuci piring gitu ya, terus udah gitu saya mandi, terus saya, apa namanya, pakai baju bersih gitu, seperti saya itu mau ke gereja gitu ya. Jadi, ibu saya sampai sering tanya gitu loh, "Kok bangunnya pagi banget, sudah mandi gitu ya, dandan gitu, mau kemana sih?" Dia bilang begitu. Saya bilang, "Saya mau ke gereja, saya mau lihat orang Kristen," saya bilang begitu. Tapi ibu saya itu lagi-lagi kalau dipamitin dia nggak marah gitu loh, dia nggak bilang, jangan ikut-ikutan sana, jangan nonton," gitu, enggak, lagi-lagi ibu saya tuh, mempersilahkan saya gitu ya, "Ya udah sana nonton nggak apa-apa," gitu ya, "kalau sudah selesai pulang," gitu ya. Terus ya iya saya, apa namanya, saya mandi, saya dandan gitu ya, saya seperti, apa namanya, saya excited banget saya mau ke gereja gitu ya. Tapi saya belum masuk
ke gereja dulu gitu ya, saya kembali ke tempat yang sama gitu ya. Saya masih berdiri di jendela sampai, guru sekolah minggunya manggil saya lagi gitu ya. Terus saya dipanggil masuk, saya duduk lagi gitu di tempat yang sama, saya dengerin itu ya, semua, apa namanya, cerita tentang sekolah minggu, tentang apa namanya, tentang, apa, berita-berita tentang, kebaikan Tuhan, cerita-cerita sekolah minggu tentang, apa namanya, ya pokoknya semuanya semuanya ya seperti di gereja ya, seperti sekolah minggu gitu ya. Jadi, luar biasa sekali lah ya, saya seneng banget gitu ya. Saya masih ingat, saya juga catat gitu ya, apa, semua, kisah-kisah sekolah minggu. Eee, Masih ingat ya, saya paling suka itu ada salah satu kisah, sekolah minggu yang cerita di Alkitab itu yang saya suka adalah Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur. Nah, itu salah satu kisah yang saya suka sekali, saya terus sukai gitu. Saya sering bahkan ya sampai sekarang saya pun masih suka ya. Jadi, aneh gitu ya, semua saya catat ya ketika siapa namanya, guru sekolah minggu saya, eee, menceritakan tentang, kejadian-kejadian itu saya tulis semua gitu. Saya tulis di buku gitu ya. Jadi, sampai detik ini saya masih ada bukunya gitu ya. Saya suka lihat gitu ya untuk, apa namanya, sebagai memori gitu ya. Nah, jalannya kelas 3 selesai sampai kelas, 4. Nah, kelas 4 ini ya, mulai naik kelas 4 ini, saya sudah betul-betul, saya betul-betul berani gitu ya, saya ke gereja. Jadi, setiap hari Minggu itu, saya itu kalau pokoknya hari Sabtu aja, saya itu udah excited banget, saya sudah, kata orang orang Jawa bilang itu kerencalan gitu ya, kerencalan gitu. Kerencalan itu seperti, apa, nggak bisa saya tunggu lagi, aduh lama banget gitu ya, kerencalan gitu ya, so excited gitu ya, excited gitu ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, tapi bahasa Inggrisnya excited, bahasa Jawanya kerencalan gitu ya. Mmm Menunggu hari Minggu datang gitu ya, saya sampai, ya itu kalau sampai kadang-kadang saya nggak bisa tidur, saya karena menunggu pagi gitu ya, saya menunggu pagi, aduh lama banget gitu, saya rindu banget, kayak rindu kepengin ke gereja gitu ya. Saya bangun pagi, biasanya bangun ya, kalau hari Minggu itu kan jam 7 berapa, saya ini bangun jam 6, saya bangun, saya sapu-sapu rumah gitu ya, saya bantu mama cuci piring, saya mandi, pokoknya saya siap gitu ya. Nah, kali ini saya bilang, "Mas, saya mau ke gereja," ya saya bilang begitu. Tapi ibu saya lagi-lagi nih ya, lagi-lagi dia nggak marah gitu loh. Dia malah kasih uang loh, kasih uang gitu ya, kasih uang ke saya. Ya udah, ya ke sana ya. Yang penting, apa namanya, nanti udah ini pulang ya. Iya, saya bilang gitu, uang bareng-bareng sama teman-teman kok gitu ya. Nah, pada, saat ini yang naik ke kelas 4 ini, teman-teman saya mulai, apa namanya, tidak ke tidak berani lagi ikutan nonton orang, kita nonton di gereja ya. Jadi mereka satu persatu itu sudah mulai, menghilang gitu ya. Jadi dari mulai 5 perempuan, 5 cewek yang nonton itu, akhirnya tinggal 3 saja ya, saya sama kedua teman saya ya. Kita nonton di apa namanya, nonton di jendela itu, terus kemudian, dipanggil lagi, kita masuk gitu ya. Tapi teman saya, yang satu nggak berani, jadi teman saya satu masuk bersama saya, duduk di situ ya. Setelah itu setelah itu kita terus nyanyi-nyanyi semuanya, pokoknya berjalan lancar ala seperti sekolah minggu kayak biasa kayak gitu ya. Jadi, nyanyi-nyanyi, "Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu." Itu salah satu pujian yang saya suka sekali ya waktu saya itu, pertama mengenal, ini ya. Jadi singkatnya, itu saya jalani terus sampai kelas 5 ya. Nah, setelah kelas 5 itu ibu saya, mulai concern gitu ya, ibu saya mulai concern, dia tanya, "Kok kamu sekarang, apa namanya, ini banget sih, apa namanya, sering banget sudah nonton di gereja, kadang-kadang kamu, kalau hari Jumat kamu, apa, ikutan doa segala," gitu ya. Jadi saya itu, tanpa sepengetahuan ibu saya, tanpa sepengetahuan keluarga saya sudah masuk ke gereja gitu ya. Walaupun, saya belum Kristen gitu, saya masih ikut-ikutan gitu ya, tapi saya senang, saya suka cita gitu, ada doa, saya ikut doa gitu ya. Terus waktu saya, kelas 5 ini, kita sudah mulai, di apa ya, mulai dikenal gitu ya, jadi teman-teman saya sudah mulai lihat saya ke gereja. Jadi saya waktu saya kalau kayak mau ke sekolah minggu,
pun mereka sudah tahu. Nah, inilah yang mulai pikul salib ya, mungkin dikatakan pikul salib ya. Pikul salibnya itu ketika jadi ketika mulainya saya masuk sekolah minggu sudah rutin dan saya mulai kelihatan di gereja aktif gitu ya. Orang bisa lihat dari jendela saya ada di gereja gitu ya. Jadi waktu saya berangkat ke sekolah gitu ya, waktu mulai saya sekolah, kan kalau di sekolah kan sekolah saya SD negeri ya, jadi pastinya SD negeri kan ada pelajaran agama ya, jadi saya sering kena ini bully di sini ya. Saya sudah dikenal saya Kristen gitu ya, jadi kalau saya berangkat ke sekolah, teman-teman saya selalu ngebully saya, bilang, anu kowe nanti matinya dalam bahasa Jawa, kowe matinya kok dipenteng loh, jadi wong Kristen nanti matinya dipenteng loh, dia bilang begitu ya. Matinya nanti disalib gitu ya. Dia matinya disalib gitu ya. Dia bilang begitu. Itu berjalan setiap hari gitu ya. Terus-terusan begitu ya. Kadang-kadang saya itu kalau mamanya jam istirahat gitu ya, kita jajan gitu ya, teman-teman itu ada yang habis makan permen, makan apa ya namanya jus gitu ya, kadang-kadang dilempar ke saya ya, bekasnya gitu ya dilempar saya ya. Terus kadang-kadang baju saya ada yang sampai berwarna merah, ada yang berwarna biru ya, karena bekas makanan itu nempel gitu ya. Ini saya hari ini saya bisa bercerita, saya nggak nangis lagi ya. Dulu saya kalau ingat saja saya sudah nangis, tapi karena saya sekarang sudah sangat bersukacita ya, karena saya tahu gitu ya, Tuhan itu semua terjadi, diizinkan Tuhan terjadi untuk saya mengenal Tuhan. Jadi saya bisa dengan sukacita menceritakannya ya. Jadi waktu kelas 5 SD itu pun setiap hari saya itu dibully ya, di sekolah itu dibully ya. Teman-teman saya itu tahu madani itu apa ya, madani. Saya nggak tahu itu kalau madani dalam bahasa Indonesianya apa ya. Aduh, itu bahasa Jawanya madani ya. Calling name gitu ya. Calling name itu bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Sering gitu, hey Kristen gitu ya. Waktu kelas 5 SD saya ingat hari Kamis itu ya, hari Kamis jam berapa ya, jam ini saya ada pelajaran PMP ya waktu itu ya. Saya masih ada lukanya, kalau mungkin bisa lihat ya. Ini saya ditusuk pakai pensil ya oleh teman saya ya. Ini ditusuk sama pensil gitu teman saya, karena teman saya itu mau puji Tuhan gitu, puji Tuhan saya adalah anak yang pandai gitu ya di SD ya, di SD saya pandai, jadi saya pelajaran-pelajaran itu sering banyak ada yang nyontek gitu ya. Kalau nggak dikasih nyontek saya pasti kena pukul lo, dasar Kristen lo gitu ya. Oh my god, sebentar. Jadi waktu itu saya bilang, jangan nyontek terus dong, saya bilang begitu. Nanti kalau nyontek terus kamu nggak pinter-pinter, saya bilang begitu. Saya berani ngomong gitu. Akhirnya saya ini pakai pensil ini ya, ditusuk gitu ya. Jadi sampai berdarah gitu ya. Sampai berdarah gitu ya. Saya sering banget gitu, karena gara-garanya mereka tidak suka saya, karena saya itu ikutan sekolah minggu, ikutan Kristen ya. Jadi teman-teman di sekolahan di SD gitu sudah membenci saya gitu ya, tidak suka saya gitu ya. Apalagi guru agamanya ya. Waduh, guru agamanya seneng banget sama saya. Senengnya seneng pakai itu loh, pakai bambu ini ya. Suka mukul saya. Saya salah sedikit saya pukul, tidak salah pun saya dipukul ya. Punggung saya gitu ya, saya suka disetrap gitu tanpa alasan gitu ya, karena saya mungkin nulis dalam bahasa yang sebelah gitu ya, terus disalin ya, saya udah salin gitu ya, dari billboard gitu, di billboard itu papan tulis ya, dari papan tulis ke buku ditulis, disalin. Setelah disalin, walaupun saya nyalinya bagus, ada aja kurangnya. Oh, ini kurang kurang alif atau kurang apa gitu ya nulisnya gitu ya. Aduh, padahal saya copy apa ya yang ada di billboard, ada yang di papan tulis, sama seperti itu dengan di buku. Yang lain ada yang lebih parah sebelah saya, tapi mereka dapat nilai banyak gitu ya, 9 gitu ya. Kalau saya dapat nilai 4, terus ditambah pukul lagi gitu ya. Saya setiap hari itu nangis ya, saya nangis gitu ya. Kadang-kadang di sekolahan saya itu, di kelas itu saya sering nangis ya. Nangisnya karena saya sering dapat kayak gitu, bulian gitu ya, dipukul guru guru agama saya. Kalau guru-guru yang lain sih enggak gitu ya. Guru agama saya gitu ya, sering banget gitu. Saya ini pakai bambu gitu, saya nggak tahu itu apa namanya ya. Nah, itu pun berjalan gitu ya sampai lama sekali ya. Terus yang lebih lagi yang lebih lagi itu
mengerikan ya, saya kena bully begini. Setiap kali kita itu ada renang gitu, setiap kali ada renang gitu ya, kita renang. Saya itu loh kalau renang itu kakinya saya itu apa namanya di pull down. Pull down itu apa? Pull down itu ditarik ke bawah, tarik ke bawah gitu ya di kolam renang ya. Terus ada 2 atau 3 cowok lagi ya. Terus dia pakai saya ditenggelamkan itu lama gitu. Saya sampai udah kayak nggak berdaya banget, minum air banyak banget gitu ya. Itu terjadi, itu sering banget terjadi setiap saya renang. Jadi dalam keadaan renang itu mungkin 1 jam renang ya sampai terjadi sampai 10-12 kali saya digituin gitu ya. Itu terjadi terus menerus gitu ya. Kadang setelah maaf, kadang saya sampai nangis, saya sampai minum air banget, air renang itu ya, air kolam itu banyak banget ya. Kadang-kadang saya pikir menjijikan sekali gitu ya. Terus mata saya sampai merah gitu ya. Terus suatu ketika itu pernah terjadi ya, sering terjadi gitu, bukan pernah gitu. Tapi yang ini lebih parah lagi karena apa? Saya mau selesai renang, baju saya itu hilang gitu, anduk saya hilang, semua hilang. Nah waktu saya mau naik saya bingung kan karena saya malu gitu ya. Saya sampai nungguin lama banget di kolam renang gitu ya, di kolam renang saya nunggu gitu ya sampai saya nangis gitu ya. Aduh Tuhan gitu ya, saya sedih banget gitu ya, sedih banget gitu karena apa? Saya sudah lapar, sudah apa namanya kedinginan banget gitu ya, tapi saya mau naik, anduk saya hilang, baju saya hilang. Biasanya diumpet atau dibuang gitu ya. Terus ada yang Bu Meta, Bu yes, Meta, bisa dengar saya? yes. Iya. Oke. Bisa diceritakan kenapa mereka sampai memperlakukan ke ibu seperti itu? Apa karena ibu sudah ketahuan ikut-ikut gereja? Apa Betul. seperti apa, Bu? Iya betul, karena ketahuan ya, karena teman-teman saya gitu ya sudah melihat saya itu saya rajin ke gereja gitu ya waktu kelas 5 SD itu ya. Jadi saya dibully gitu ya, saya kena bulinya begitu, itu masuknya dari pikul salib ya, seperti itu Iya. ya. Ya setelah mereka tahu, setelah teman-teman tahu saya masuk ke gereja, saya sudah dicap Kristen gitu ya, jadi di sekolahan saya dibully begitu loh. Itu bulinya itu bukan dari teman-teman saja gitu ya, dan justru dari guru agama saya juga gitu loh, guru agama di sekolahan gitu ya, sering pukul saya gitu ya kalau saya salah apa namanya, kadang-kadang suruh ya baca yang saya udah nggak ingat lagi gitu ya, saya udah nggak ingat lagi ya apa doa ini doa itu gitu ya, saya nggak ingat lagi, tapi saya masih cuma bisanya tahu Bismillah, saya masih ingat lah ya Bismillah gitu ya, tapi selanjutnya Mereka sudah nggak hilang. Udah mereka hilang. pernah istilahnya konfirmasi atau konsolidasi dengan ibu, menanyakan kenapa ibu sampai ikut gereja gitu loh. Pernah nggak mereka ajak diskusi? Yang mana nih? Orang tua saya? Bukan, dari guru-guru yang Oh, dari istilahnya yang guru-guru enggak, mereka nggak nanya gitu ya, mereka nggak nanya. Tapi kalau guru agama saya itu apa namanya tahu gitu, tahu aja gitu ya kan. Kalau di apa namanya bukan di kota ya, jadinya apapun yang kita di apa namanya ya, jadi kota enggak, desa enggak ya, setengah-setengah gitu ya. Jadi kabar itu berita kayak gitu itu cepat banget gitu, itu merambat gitu ya. Ya Tapi pernah sih. orang tua tidak pernah diberitahu sama ibu. Orang tua saya tahu saya itu ke gereja, tapi ya itu orang tua saya itu justru nggak pernah marah itu loh. Lagi-lagi ini nggak pernah marah gitu ya. Orang tua saya Bukan, nggak pernah marah. maksud saya dari perlakuan mereka membuli ibu secara tidak manusiawi itu, ibu pernah cerita nggak sama Oh, orang nah tua pada inilah, waktu? ini yang tidak pernah saya ceritakan ke ibu saya karena tapi ada yang saya ceritakan, Ini saya pokoknya simpen dalam diri saya sendiri ya, bagaimana saya dibully di sekolahan, bagaimana saya dibully waktu renang gitu. Karena ibu saya itu sudah mulai tahunya karena apa? Kalau setiap kali saya renang, anduk saya hilang gitu ya. Ibu saya jadi mulai gemes, kenapa sih anduknya kok hilang terus gitu ya, dibeliin hilang, kamu ngapain gitu ya, ibu saya mulai gitu ya, ya marah sedikit, saya bilang ya hilang yang nggak tahu pokoknya hilang gitu, akhirnya tapi ibu saya nggak marah gitu ya, dibeliin lagi gitu ya. Tapi terus kemudian yang waktu saya memang kalau masalah guru pukul saya saya nggak pernah sampaikan karena saya itu tahu gak tau kenapa ya, saya tuh nggak mau ibu saya itu sedih atau nanti mikir karena saya Kristen begitu ya, jadinya nanti saya nggak bisa lagi ke gereja gitu ya waktu itu. Jadi saya sudah
have thinking gitu, saya sudah mulai berpikir sampai ke situ gitu ya. Jadi saya nggak pernah sampaikan kepada orang tua saya, terutama ke ibu saya dengan ibu saya dekat gitu ya. Tapi ada yang saya sampaikan karena memang tidak ada jalan lain gitu ya. Jadi waktu apa namanya kelas 5 mau naik kelas 6 gitu ya. Kalau tidak salah gitu ya. Ini ya, jadi saya mau pulang gitu saya eh dilempar batu gitu ya, dilempar batu kerikil ya sama apa namanya teman gitu ya, teman SD saya gitu ya. Saya masih ada lukanya ya di sini gitu ya. Kalau ini ya, saya dilempar batu gitu ya, kerikil gitu ya. Saya berdarah gitu ya, saya nangis gitu, saya nangis itu nggak bisa dipungkiri lagi ya. Saya nangis, dilempar batu gitu berdarah gitu ya. Terus sampai pulang ke rumah, akhirnya ibu saya tanya gitu ya, ini kenapa, katanya kok ini berdarah begini. Akhirnya saya sambil nangis, saya bilang ke ibu saya bilang, oh ini karena apa namanya aku di apa calling name gitu, dibadani, saya nggak tahu dibadani dalam bahasa Indonesia itu apa ya. Saya dibilang Kristen 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 gitu ya. Terus udah gitu ya jadi dilempar apa gitu ya, sering ya baju-baju saya pun itu ya dicoret-coret gitu dari belakang gitu ya. Kadang-kadang mereka makan makan jajan gitu, sampahnya dilempar ke saya gitu ya. Kadang-kadang ditaruh ini apa namanya permen karet rambut saya gitu ya. Kadang-kadang saya gunting gitu ya rambut saya gitu ya untuk membuang permen karet itu. Jadi singkat cerita itu ibu saya tahu gitu ya, ibu saya tahu. Tapi ibu saya tuh nggak marah gitu ya. Ya udah, lain kali kamu jangan apa namanya lewat sana, kamu lewat ke sebelah sana supaya nanti kamu nggak dibadani Kristen-Kristen. Ibu saya bilang begitu gitu ya. Jadi saya sambil nangis, saya sambil apa namanya mendengarin ibu saya begitu ya. Terus nah di situ waktu itu ibu kembali ini ke gereja ya. Jadi ibu saya mulai senang baca Alkitab di luar pengetahuan saya ya. Ibu saya itu mulai baca Alkitab. Saya ingat ibu saya itu baca dari Matius sampai apa, Wah, ibu saya itu baca Al-Quran itu hebat sekali ya. Jadi mulai baca Alkitab itu jadi saya kaget gitu ya. Ibu saya diam-diam mulai baca Alkitab gitu ya. Terus kemudian ibu saya itu mulai penasaran gitu ya. Terus kemudian ada dari majelis gitu ya. Dari majelis itu minta apa, suatu hari pas hari Minggu dia antar saya gitu ya, antar saya pulang dari sekolah minggu. Terus dia mampir ke rumah, akhirnya kenalan dengan ibu saya, dengan papa saya gitu ya. Ngobrol, akhirnya mereka saling sharing lah apalah gitu ya. Tapi yang jelas ibu saya menerima Tuhan Yesus juga gitu ya, setelah beberapa sesi di apa namanya di Injili gitu ya. Tapi kalau bapak saya enggak. Jadi satu persatu itu waktu kelas 5 SD memang dalam tahun itu dari mulai ibu saya, kakak saya, adik saya semua mulai menerima Tuhan Yesus. Cuma tinggal bapak saya saja ya. Kadang-kadang saya tertawa gitu ya, ingat gitu kalau mamanya ada majelis dari gereja mau datang ke rumah, kalau dengar suara motornya saja bapak saya sudah langsung keluar dari mamanya di tempat apa namanya ruang tamu gitu, dia bisa langsung keluar ke belakang gitu, tuh orang Kristen datang, dia bilang begitu. Bapak saya itu nggak begitu suka gitu ya, tapi kalau ibu saya nggak apa-apa gitu ya. Jadi puji Tuhannya gitu, lagi-lagi ibu saya ini apa namanya nggak marah sama saya gitu. Jadi singkatnya itu keluarga saya semua menerima Tuhan Yesus ya ketika saya kelas 5 SD ya. Terus kemudian ya kalau baptis memang saya waktu itu kalau tidak salah kelas 3 SD saya kelas 3 SD atau kelas 4 gitu saya baptis, tapi baptis percik gitu ya waktu itu ya. Ya dihadiri ibu saya juga gitu, tapi ibu saya semua juga nggak baptis, cuma saya saja gitu ya. Terus kemudian apa, setelah itu kelas 6 SD mau nggak mau karena saya memang puji Tuhannya diberi kelebihan Tuhan untuk apa namanya lebih pintar gitu ya. Saya walaupun saya dibenci oleh guru agama saya, tapi saya disukai oleh guru-guru yang lain gitu ya, karena saya selalu diajukan untuk ikutan cerdas cermat, ikutan lomba apa namanya spelling, lomba ini, lomba itu gitu ya. Puji Tuhan sekali gitu, saya selalu diajukan ya, antar SD, antar kota, antar pokoknya di ini ya, antar provinsi gitu ya, untuk cerdas cermat gitu ya. Puji Tuhan saya selalu menang gitu, saya bersama dua tim teman saya gitu ya. Kalau
guru agama saya memang selama itu ya terus membenci saya, tidak menyukai saya, tanpa alasan pukul saya gitu ya. Saya kadang-kadang pulang sampai merah ya, mungkin apa namanya, ibu saya juga tahu sebenarnya ya, tapi saya bilang saya jatuh atau apa gitu ya. Itu singkat ceritanya waktu saya mulai mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi SD sampai kelas 6 ya, puji Tuhan sudah semua keluarga besar saya itu menerima, maksudnya dari ibu saya ya, dari ibu saya, kakak saya, adik saya gitu sudah mulai ke gereja ya, bisa dipanggil bisa dibilang murtad ya, kayak gitu ya. Jadi tantangannya itu memang kalau di tempat saya itu kalau udah ketahuan kita Kristen gitu ya, kalau mau mengurus surat-surat ya atau apa gitu ya, itu sukar sekali gitu ya. Mamanya kita datang duluan pun kita menjadi terbelakang gitu ya. Nanti pokoknya disusah-susahin lah gitu ya. Kadang-kadang kita itu yang lebih parah lagi ketika ibu saya sudah menerima Tuhan Yesus itu kan sering ada katekisasi atau apa namanya Bible study gitu ya kalau Jumat. Nah itu rumah kita itu dilempar batu itu sering gitu ya, atau pasir gitu gitu ya. Dan kita tahu itu dari luar gitu, kita sampai didatengin ya, ibu saya sering didatengin oleh dari apa namanya, dari wali, dari apa ya namanya, pamong desa gitu ya. Dari pamong desa itu yang dari bilang supaya saya atau ibu saya itu untuk kembali lagi ke ajaran yang semula gitu, jangan ikut Kristen karena kalau di Kristen nanti matinya di penteng, matinya itu di ini, pokoknya yang jelek-jelek lah gitu ya. Orang Kristen itu begini-begini, nyembah apa ya, Tuhan yang gak jelas gitu, maksudnya Tuhan beranak, dianakan gitu ya. Seperti itu. Jadi terus sekarang setelah saya selesai apa namanya SD, karena saya itu sudah mengalami banyak bulian itu, saya minta ibu saya bilang saya nggak mau di di SMP negeri, saya takut, saya bilang gitu. Akhirnya saya diterima atau dimasukkan ke sekolah SMP Kristen. Nah puji Tuhan itu saya ya selamat lah ya di SMP Kristen, walaupun di SMP Kristen nggak semuanya Kristen, tapi minim ada bendera kasih ya. Jadi guru-gurunya baik, teman-teman baik gitu ya, mau pelajaran berdoa, setelah pelajaran berdoa. Nah ini kisah tragis saya ya, waktu saya itu kelas 1 SMP mau naik kelas 2. Sebenarnya saya itu selama ini saya malu ya, saya nggak mau menceritakan ini ya, tapi ini demi kebaikan Tuhan, dan orang itu pun sudah meninggal ya, saya mau melepaskan pengampunan gitu ya. Waktu saya kelas 1 masuk SMP mau naik kelas 2 itu saya mengalami pelecehan ya. Waktu itu hari Kamis malam kalau tidak salah, ibu saya itu nyuruh saya untuk mengantarkan makanan ya ke tempat kakak saya. Nah ketika dalam perjalanan itu dari rumah ibu saya ke rumah kakak saya kan agak lumayan jauh sih, enggak satu half mile gitu ya, kayak berapa ya, mungkin jalan kaki sekitar 15 menit 17 menit ya, tapi kan belum ada listrik waktu itu ya, jadi masih ada yang lampu apa namanya ya, lampu yang pakai minyak tanah itu di jalan-jalan gitu ya. Terus waktu saya keluar gitu ada seorang imam gitu ya, imam lewat masjid gitu ya, dia manggil saya bilang, daripada jalan sendiri, nanti saya jalan bareng, saya mau lewat situ, dia bilang begitu ya. Karena saya memang ya takut ya, bersyukur saya bilang ya, oh iya Pak, saya tunggu gitu ya, dalam bahasa Jawa gitu ya. Oh gitu, saya tunggu Pak gitu ya. Saya tunggu sambil saya tunggu, terus udah gitu kita akhirnya berjalan berdua gitu ya, sambil ngobrol. Bawa apa? Dia bilang gitu. Oh saya bawa makan buat kakak saya, disuruh ibu gitu ya. Oh gitu ya. Terus ya ngomong sana ngomong sini, nanyain tentang sekolah, tentang ini itu ya. Nah pada di ujung sebelum sampai ke rumah kakak saya itu kan ada rimbunan gitu, sebelah sana itu sebelah utaranya itu ada kuburan gitu ya. Terus ini ada benteng gitu ya. Nah di situ itu dia itu saya bilangnya Pak Kiai gitu ya, dia itu dorong saya gitu ya, dia dorong saya di push gitu ya, saya didorong gitu, saya kaget gitu ya, saya teriak. Terus di situ
sarung gitu ya, sarung dia itu iniin ke muka saya gitu ya, di muka saya gitu ya. Aduh Tuhan, kalau sekarang saya bisa ngomong nggak nangis, dulu saya itu udah nggak berani ya, saya jujur gitu ya, saya sebenarnya nggak ini, tapi demi kebaikan Tuhan ya, saya ceritakan ini gitu ya, orang saya mau melepas pengampunan, orangnya juga sudah meninggal, saya ini pakai sarung gitu ya, terus akhirnya didorong didorong, akhirnya dia mau melakukan pelecehan itu ya, terus apa namanya, baju saya robek, makanan semua pada di lantai. Saya nggak bisa tunjukkan ya luka saya ya, tapi ada luka saya di payudara gitu ya, karena saya kena batu ya, sobek gitu ya. Eh, Didorong gitu ya, saya melawan sekuat tenaga saya ya, dia apa namanya, saya pokoknya saya teriak-teriak, tapi nggak ini ya, karena ada sarung di muka saya gitu ya, jadi maaf ya. Jadi ketika saya itu apa namanya, melawan melawan dia gitu ya, saya sudah pokoknya saya sudah nggak berdaya banget gitu ya. Terus akhirnya saya ambil batu, ambil apa, sambil tangan saya ini gitu ya, pokoknya saya lawan gitu ya. Terus tiba-tiba beliaunya ini jatuh, terus saya lari, saya nggak lari ke kakak, saya lari pulang gitu ya, saya lari pulang, terus saya lewat belakang gitu ya, saya lewat belakang, terus langsung saya masuk toilet gitu ya, saya langsung cuci muka gitu ya, karena saya nggak mau banyak pertanyaan atau apa gitu, saya nggak tahu waktu itu, saya saking takutnya, saya nggak tahu, bingung, takut apa segala gitu ya. Saya cuman apa namanya, cuci muka, ganti baju, baju saya semua sobek gitu, saya di sini berdarah gitu ya. Terus akhirnya saya bilang ke ibu saya ya, memang ibu saya itu tempat saya untuk mengatakan segalanya ya. Dia nggak apa ya, dia tanya gitu ya, saya masuk kamar, ibu saya tanya gitu loh, lu rantangnya mana gitu ya, dia tanya, kan saya suruh ngirim makanan ke kakak saya gitu, jadi rantangnya mana gitu ya. Saya bilang, akhirnya saya cuma nangis, saya ceritakan ke ibu saya ya, tapi ya namanya orang desa ya, nggak begitu educated seperti sekarang ya, jadi harus dilaporkan atau apa gitu ya. Cuman memang sempat sempat rame karena ramenya karena saya itu mata saya kan bengkak apa gitu ya, jadinya sampai masuk ya berita di desa gitu ya, saya apa namanya, hampir apa namanya, ini pelecehan begitu ya, tapi ya tidak ditindaklanjuti ya, karena memang karena ya di sana kan, kalau di kampung orang yang berpengaruh nggak segala omongannya kan dipercaya, jadi kita saja yang katanya ngarang-ngarang, ya sudahlah, akhirnya kita pun mengalah ya. Saya mengalami depresi banget itu sampai 3 mingguan saya nggak berangkat ke sekolah ya, terus guru-guru saya pada datang gitu ya, akhirnya keluarga saya juga jadi apa namanya, penasaran kenapa kenapa, tapi ibu saya yang tahu rahasianya, dia apa namanya, yang menceritakan, oh dia itu apa namanya, didorong ini gitu ya, tapi yang ceritanya nggak mutlak, karena apa, karena takut, karena ibu saya takut begitu loh. Jadi akhirnya singkat ceritanya, keluarga saya semua menerima Tuhan Yesus, dan saya mengalami ya itulah depresi yang luar biasa. Tapi setelah saya uh, menerima Tuhan Yesus, dengan ibu saya ke gereja gitu ya, saya belajar untuk hidup lebih baik lagi, hidup taat gitu ya. Terus jadi pada akhirnya saya sampai ke luar negeri itu karena saya dibantu atau ditolong oleh Yayasan Katolik ya. Waktu itu ada kerjaan gitu ya, ada kerjaan, tapi apa namanya, dia itu harus S2 gitu ya. Oh, saya bilang S2 dari mana ya? Saya belum punya S2 gitu ya. Tapi kalau mau ada masuk tes gitu ya, singkat ceritanya dia mau masuk tes gitu, dites lagi gitu ya. Di tes Inggrisnya, di tes apa namanya, pokoknya ada beberapa tes yang harus lulus gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, walaupun saya nggak S2 gitu ya, waktu itu saya diberkati Tuhan banget. Saya masuk dalam kriteria 10 besar itu. Luar biasanya di situ ya. Jadi Tuhan memang berkarya luar biasa ya, mujizat itu terjadi ya. Uh, saya bisa sampai ke luar negeri, saya sangat bersyukur sekali ya. Jadi sampai detik ini akhirnya
Waktu saya, apa namanya tuh, pulang ke Indonesia, saya akhirnya ini ya, diberkati Tuhan, saya bertemu dengan ini, apa namanya, seorang laki-laki gitu ya, tapi akhirnya saya memang diberkatinya di Indonesia ya, suami saya gitu ya, puji Tuhan sekali saya sudah diberi anak 3 dan sampai detik ini kami, apa namanya, anak-anak saya baik, semuanya baik-baik saja. Itu mungkin, itu dulu dari saya. Sungguh luar biasa saudara-saudara, kesaksian dari ibu ini semoga bermanfaat, memberkati kita sekalian, terus akan membuat kita semakin semangat mengiring Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita akan semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.